Shalom Jemaat NDC yang saya kasih dalam Tuhan. Pada minggu yang keempat gerakan Journey of Love ini, kita akan membahas mengenai perencanaan keuangan dalam keluarga. Larry Burkett, Presiden Christian Financial Concept, mengatakan bahwa 85% penyebab perceraian di Amerika berhubungan dengan masalah keuangan. Dan ini melebihi penyebab yang lainnya seperti perselingkuhan. Selain para pemimpin gereja, Harvard University juga melakukan penelitian terhadap 6.300 pasangan suami istri dan menemukan bahwa persoalan terbesar yang menjadi penyebab sebuah perceraian adalah faktor keuangan. Alkitab memberikan prinsip penting bahwa kita perlu bijaksana dalam mengelola harta yang dipercayakan Tuhan. Amsal 21 ayat ke-20 berkata, "Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya." Perhatikan, di rumah orang bijak akan ada harta dan minyak yang seringkali digambarkan sebagai sukacita. Banyak orang tidak mengelola keuangan dengan baik, sehingga kehilangan harta dan sukacita. Penting untuk membuat perencanaan keuangan di dalam keluarga. Perencanaan keuangan adalah proses untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui pengelolaan keuangan, yaitu pemasukan dan pengeluaran selama periode tertentu, baik itu harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kegagalan dalam mengelola keuangan keluarga akan berdampak pada terputusnya atau tidak terpenuhinya kebutuhan suami, istri, dan anak. Hal ini akan berdampak pada keharmonisan keluarga, serta berpotensi memunculkan masalah besar. Jangan sampai kita gagal merencanakan keuangan keluarga, sehingga pernikahan yang sudah Anda jalani berujung pada persoalan yang besar yang dapat menimbulkan kehancuran. Berikut langkah dalam melakukan perencanaan keuangan keluarga. Yang pertama, suami dan istri harus memiliki visi yang sama dalam tujuan keuangan. Membangun keuangan dalam keluarga membutuhkan visi keuangan yang sama antar suami dan istri. Misalnya, tujuan memiliki rumah, sepakatilah di mana lokasinya, luasnya berapa, harga berapa, kapan siap membayar DP-nya, cicilannya berapa lama, dan lain sebagainya. Jika Anda memiliki tujuan pendidikan, sepakatilah anak mau disekolahkan di mana, berapa kesanggupan biaya uang pangkal dan bulanan sekolah, uang jajan anak, berapa biaya kuliah yang harus mulai ditabung, dan lain sebagainya. Banyak kegagalan dalam membangun keuangan karena ada perbedaan visi dalam melihat kebutuhan mana yang penting dan yang tidak penting. Oleh karena itu, kita perlu terbuka dan membicarakan mana yang jadi prioritas dalam pengaturan keuangan kita. Suami dan istri harus terbuka dalam menyampaikan pendapatan dan pengeluaran. Jangan ditutupi karena dapat memicu konflik di masa yang akan datang. Dengan terbuka, maka Anda akan lebih saling mempercayai dan mendukung satu sama lain. Nah, setelah menyamakan tujuan saudara, langkah yang kedua adalah kita perlu melakukan financial check-up. Sebelum dokter memberikan obat kepada orang sakit, maka dia akan mengecek kesehatan orang tersebut terlebih dahulu. Sama halnya dengan perencanaan keuangan. Berikut beberapa hal yang dapat Anda cek. Berapa pendapatan bersih Anda sebenarnya? Berapa aset yang Anda miliki? Berapa kewajiban atau utang yang harus Anda bayar? Jika suami atau istri terlibat hutang atau kerugian dalam bisnis, maka harus saling disampaikan agar dapat dilunasi bersama berikut bunganya. Berapa cicilan rutin untuk membeli aset atau mengusahakan sesuatu yang menghabiskan banyak sumber daya? Hal ini dapat diperiksa kembali apakah realistis untuk dicapai. Selanjutnya, berapa saja rincian pengeluaran? Apakah banyak pengeluaran terhadap hal yang tidak penting? Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah membuat anggaran keuangan. Buatlah anggaran keuangan dan buatlah beberapa pos pengeluaran yang harus kita penuhi. Yang pertama, misalnya titing atau persepuluhan. Ketika kita mengembalikan persepuluhan, berarti kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam keluarga kita.
Seringkali pasangan suami istri tidak sepakat dalam memberikan persepuluhan. Malah ada yang sembunyi-sembunyi memberikan persepuluhan. Jika Anda atau pasangan tidak sepakat, atau Anda memberi dengan terpaksa, sebaiknya jangan memberikan dahulu agar tidak ada pertengkaran. Pos yang kedua, saving atau menabung. Dalam hidup tentunya Anda mempunyai tujuan keuangan, sehingga Anda perlu menabung dari sekarang. Ingat bahwa tabungan ini juga berfungsi sebagai dana darurat, karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Pos yang ketiga, spending atau membelanjakan. Fokuslah pada belanja untuk hal yang penting terlebih dahulu, yaitu kebutuhan pokok, untuk meminimalisir pengeluaran yang sia-sia. Pos belanja ini seperti pagar yang akan mengingatkan kita jika sudah overspending. Selanjutnya yang keempat, pay off debts atau pos melunasi hutang. Segera lunasi hutang karena hutang adalah tanggung jawab. Yang sangat disayangkan adalah ketika hutang timbul karena ingin mempertahankan gaya hidup yang berlebih, yang belum mampu dihidupi dengan pendapatan saat ini. Jangan berhutang untuk hal yang tidak produktif, karena akan menghancurkan perencanaan keuangan kita. Hutang yang besar berpotensi mengganggu hubungan emosional suami dan istri. Kelima, protecting atau melindungi. Ingat bahwa kehidupan bukan hanya saat ini. Bisa jadi hal buruk seperti sakit atau musibah akan menimpa, sehingga Anda kehilangan tabungan, bahkan penghasilan yang selama ini didapat. Disinilah pentingnya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Anda perlu mengetahui dengan jelas mengenai syarat dan ketentuan produk, asuransi, serta prosedur pengajuan klaim. Pos yang keenam, investing atau investasi. Dengan berinvestasi yang benar, nilai uang tidak akan tergerus inflasi karena berkembang lebih banyak daripada menabung di bank. Salah pilih produk investasi akan menyebabkan uang Anda berkurang, bahkan habis. Anda wajib berhati-hati karena saat ini banyak investasi bodong. Berikut beberapa pilihan investasi: deposito, emas, properti, saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, giving atau memberi. Suami dan istri perlu sepakat untuk memberi kepada orang lain di mana kita digerakkan, seperti ke anak asuh, saudara yang kekurangan, dan lain sebagainya. Ketika kita memberi, sebetulnya kita sedang menabur benih yang kelak akan kita tuai. Setelah Anda melakukan semua langkah tadi, suami dan istri harus komitmen terhadap anggaran keuangan. Jangan jadikan anggaran sebagai alat untuk membatasi atau mengekang pasangan Anda. Sepakatilah angka yang dapat membuat keluarga sejahtera dan tujuan keuangan tercapai. Suami dan istri harus bekerja sama, saling mengingatkan untuk taat menjalankan anggaran yang telah disepakati, karena belum tentu hasilnya dapat dilihat langsung. Selalu libatkan Tuhan di dalam segala hal. Doakan apa yang sudah kita rencanakan agar semua diberkati dan berjalan dengan baik. Ingat bahwa Tuhan juga menginginkan pernikahan Anda berhasil dalam hal keuangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 4 minggu sudah berlalu dalam perjalanan gerakan Journey of Love. Saya berharap melalui gerakan ini, Anda dapat semakin meningkatkan keintiman dalam pernikahan Anda dan juga menemukan kembali makna dari keluarga. Saya secara khusus berdoa bagi setiap pernikahan Anda. Jika ada yang mengalami masalah dalam keluarga, kiranya Roh Kudus memulihkan, melawat hubungan yang rusak. Kiranya keluarga Anda dipersatukan dalam kasih Kristus dan semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati.